Baik, ini merupakan topik terakhir ya untuk mata kuliah analisis struktur 3 ini. Minggu kemarin saya sudah ke kampus, tapi mahasiswa tidak ada di kelas. Nah, ini adalah analisis struktur dengan menggunakan metode Clapeyron ya, sebagai salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghitung berapa besaran momen yang terjadi pada titik ataupun batang yang kita tinjau. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang analisis struktur dengan menggunakan metode Clapeyron ini pada sistem balok menerus. Nah, di mana kalau kita review kembali, yang menentukan persamaan ataupun rumus yang kita gunakan dalam melakukan perhitungan itu adalah pertama adalah jenis tumpuan yang diaplikasikan pada gambar atau batang yang kita tinjau. Seperti di sini kemarin ketika yang kita tinjau itu tumpuannya adalah sendi-sendi, kemudian di sini ada beban berupa beban titik yang posisinya berada di tengah bentang, maka rumus ataupun persamaan yang kita gunakan untuk menghitung besaran deformasi yang terjadi pada masing-masing ujungnya itu berbeda. Nah, seperti yang di sini yang membedakan terutama apabila posisinya berada di tengah bentang itu, yang membedakan terutama adalah mengenai tandanya. Dimana kalau untuk yang di titik A seperti ini, bagian sisi ini, tandanya adalah positif, sementara untuk tinjauan deformasi yang terjadi pada titik B yang ada di sini, tandanya adalah negatif gitu ya. Nah, begitu juga pada contoh-contoh yang lain seperti penggunaan adanya beban terbagi rata pada balok yang kita tinjau. Ini beban ratanya full ya dari titik A sampai dengan titik B-nya. Maka ini persamaan yang digunakan. Yang membedakan juga hanya berupa tandanya saja gitu ya. Nah, apabila beban yang ada itu hanya separuh, terutama untuk yang beban terbagi rata, maka ini persamaan yang kita gunakan dalam menghitung berapa besaran momen yang terjadi pada sisi ujung ataupun dari batang yang kita tinjau. Nah, secara tahapan ini juga sama ketika kita akan mengaplikasikan pada sistem portal, ini hampir sama dengan yang ada pada balok menerus yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, di mana tahapan yang pertama adalah dengan menghitung analisis strukturnya terlebih dulu dengan tahapan-tahapan yang sudah kita bahas pada contoh soal yang minggu sebelumnya. Selanjutnya adalah menentukan analisis pribodinya seperti apa, di mana ini akan berkaitan dengan bidang D-nya, kemudian ada bidang N dan ada bidang M-nya, di mana bidang D itu merupakan gaya lintang, di mana ini merupakan gaya yang tegak lurus terhadap batang yang kita tinjau, sementara N ini adalah gaya atau batang yang searah dengan arah sumbunya, atau sering kita namakan dengan gaya horizontal gitu ya. Nah, sementara untuk momen itu merupakan perkalian gaya dikalikan dengan jarak gitu ya. Nah, jadi tiga ini yang akan kita lakukan penggambaran terhadap bidang ataupun diagram yang kita tinjau. Secara tahapan ini persis sama. Yang pertama harus menentukan terlebih dulu berapa analisis free body diagramnya. Nah, kemudian ini adalah contoh soal untuk yang pengaplikasian metode Clapeyron ini pada sistem portal, di mana di sini ada sebuah sistem portal yang memiliki beberapa batang ya. Ada batang AC, ada batang CB, dan ada batang CD. Secara umum di sini ada tiga buah komponen batang gitu ya. Ini batang yang pertama, ini batang yang kedua, ini batang yang ketiga. Nah, di mana kita diminta untuk menghitung berapa momen yang terjadi pada tiap titik simpul ataupun pada tiap pertemuan antara balok ataupun batang dengan batang yang lainnya. Nah, di mana di sini ada beberapa pembebanan ya, seperti kita lihat untuk yang di batang AC ataupun batang CA di sini. Di sini ada beban terbagi rata yang nilainya itu adalah sama dengan 1 ton per meter. Jadi untuk yang konstruksi bagian batang AC di sini ada beban terbagi rata. Nah, selanjutnya untuk yang di batang CD di sini juga ada beban titik, bebannya berbeda, dan ada beban titik yang nilainya adalah 2 ton. Nah, kemudian untuk masing-masing batang di sini kebetulan nilai EI-nya sama dengan 1 EI, ini sama dengan contoh soal sebelumnya, nilai EI-nya sama dengan 1 EI. Nah, kemudian masing-masing batang di sini sudah diberikan panjang batangnya masing-masing, di mana untuk yang batang AC
Panjang batangnya adalah 4 meter. Kemudian untuk batang BC ataupun batang CB itu panjangnya adalah 2 meter. Nah, kemudian untuk yang batang CD ataupun batang DC panjangnya itu adalah 5 meter. Jadi secara keseluruhan di sini sudah diberikan data-data berkaitan dengan terutama untuk panjangnya, kemudian juga berkaitan dengan pembebanannya. Nah, kemudian ini merupakan penggambaran dari garis elastis yang kita juga sudah lakukan pada sistem balok menerus pada contoh soal sebelumnya, di mana ini adalah bentuk penggambaran dari tingkat lenturan atau lentur ataupun tekukan yang terjadi ketika ada beban yang bekerja. Jadi yang berwarna merah ini, yang garis-garis putus ini adalah bentuk gambar ataupun garis elastis yang terjadi pada batang sistem portal yang sudah kita rencanakan di awal tadi. Ini adalah bentuk dari garis elastis ataupun garis bidang momen yang akan terjadi gitu ya. Nah, tahapan pertama ini persis sama dengan contoh soal pada balok menurut sebelumnya. Supaya lebih mudah, ini diuraikan menjadi masing-masing ya, masing-masing batang supaya lebih mudah untuk melakukan perhitungannya. Nah, tahapan pertama adalah kita akan melakukan perhitungan untuk menghitung berapa besaran deformasi yang terjadi untuk yang di batang BC. Di mana tadi di batang BC di sini, kalau kita lihat di sini tidak ada beban apapun ya yang bekerja di sana selain dari beban ataupun berat sendiri dari si balok BC itu. Berbeda dengan yang ada pada batang AC dan di batang CD, di mana di situ ada beban terbagi rata dan ada beban titik. Nah, tetapi pada bagian ini, walaupun yang di batang BC atau batang CB ini tidak ada gaya ataupun beban yang terjadi, tetapi pada titik C ini merupakan pertemuan antara beberapa balok, balok CB dan balok CD, sehingga di sini akan ada momen yang akan terjadi. Nah, sehingga di sini digambarkan bahwa ada garis momen ya yang merah di sini, ada momen yang terjadi di titik C, karena itu merupakan titik pertemuan antara batang-batang yang lainnya. Nah, sehingga ini persamaan yang bisa kita gunakan ini sama dengan yang ada dalam tabel yang sudah kita bahas di awal tadi. Ketika ada momen yang bekerja pada suatu batang ataupun batang balok, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Dan untuk yang di theta BC, deformasi yang terjadi untuk batang BC, artinya kita mulai dari titik B di sini ya. Itu nilainya, tandanya itu adalah negatif, MCB dikalikan dengan L1-nya, panjangnya, dibagikan dengan 6 EI. Nah, sementara untuk yang di theta CB pada bagian yang di sini, yang membedakan adalah pertama itu adalah pembagi di bawahnya. Kalau untuk yang di theta BC, deformasi yang terjadi di batang BC, pembaginya adalah 6 EI, sementara untuk yang di CB pembaginya adalah 3 EI. Ini persamaan-persamaan yang digunakan untuk yang di batang BC. Nah, selanjutnya untuk yang di batang AC, seperti kita lihat di awal tadi, di sini ada beban terbagi rata ya, sebesar 1 ton per meter. Maka ini kita anggap batangnya kita bikin dalam bentuk horizontal, walaupun di sini dalam bentuk vertikal ya, secara konsep ini sama. Nah, di mana di sini ada momen yang terjadi, kita lihat di sini ada arah garis momennya, kemudian di titik C juga ada arah garis momennya. Sehingga ini persamaan yang bisa kita gunakan pada deformasi yang terjadi di batang AC. Nah, di sini merupakan kombinasi antara pertama di sini adalah untuk beban terbagi ratanya, kemudian yang di sini ini adalah pengaruh dari adanya momen yang terjadi. Nah, momen ini kan ada terjadi di titik A dan momen yang terjadi di titik C. Ini juga sama, ini merupakan pengaruh dari adanya beban terbagi rata. Kemudian ini adalah pengaruh adanya momen yang terjadi pada titik C ataupun di titik A. Jadi ini merupakan penggabungan dari dua pembebanan. Pertama adalah akibat adanya beban terbagi rata, bagian yang ini juga sama. Kemudian yang kedua adalah akibat adanya momen yang terjadi pada setiap ujung di titik A dan di titik C-nya. Nah, ini merupakan penggabungan dari rumus ataupun persamaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk yang di batang CD.
Nah, untuk di batang CD, di sini beban yang terjadi itu adalah adanya beban titik ataupun beban terpusat ya, seperti yang ada di gambar di sini. Sehingga kita bisa buatkan persamaan seperti yang ada di sini. Nah, di sini juga ada di titik C ini kan juga sama dengan yang terjadi di batang BC ataupun di batang CA, di mana di titik C ini merupakan pertemuan antara satu balok dengan balok atau batang-batang yang lainnya, sehingga akan terjadi momen di titik C tersebut. Nah, sehingga untuk yang di batang CD ataupun batang DC ini merupakan penggabungan dari adanya beban titik atau beban terpusat yang bekerja. Selanjutnya adalah adanya momen yang terjadi di titik C. Jadi ini adalah persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung berapa besaran deformasi yang terjadi untuk yang di batang CD. Kemudian yang ini merupakan persamaan untuk bisa menghitung berapa deformasi yang terjadi untuk yang di batang DC. Yang membedakan di sini adalah berupa pembagi ya di sini. Di sini pembaginya 6 EI, sementara di sini pembaginya 3 EI. Nah, baik, setelah adanya persamaan-persamaan tersebut, kita bisa selesaikan untuk menghitung analisis strukturnya. Nah, ini merupakan persamaan yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis struktur dengan menggunakan metode Clapeyron ini. Di sini sudah dijelaskan ada beberapa persamaannya. Yang pertama adalah untuk deformasi yang terjadi di batang AC di sini, ini sama dengan 0. Kemudian yang kita perhatikan di sini adalah di sini ada tumpuan jepit ya, maka di sini sama dengan 0 untuk deformasi yang terjadi di titik A di sini. Nah, sementara untuk yang di batang CB dan di batang CD pada bagian si atas di sini, ini persamaannya bisa kita hitung nanti. Sementara untuk yang CB ini juga akan sama dengan yang ada di CA, karena memang di titik C ini merupakan pertemuan antara tiga buah batang ataupun tiga buah balok. Nah, selanjutnya akan kita hitung nanti berapa besaran momen yang terjadi di titik C ini, karena titik C ini merupakan pertemuan antara satu batang dengan batang yang lainnya. Nah, oke, ini berdasarkan dari persamaan yang sudah kita uraikan di awal tadi. Yang pertama kita kerjakan itu adalah untuk yang di batang AC, di mana di sana ada beban terbagi rata ya. Ini persamaan yang ada kita buatkan di awal tadi, di mana di sini ada pengaruh adanya beban terbagi rata. Kemudian ini adalah pengaruh adanya momen yang bekerja pada batang tersebut, terutama yang ada di titik C gitu ya. Kalau di sini kan ada MAC, kemudian di sini ada MCA. Karena di sana ada pertemuan dari batang AC dan di batang CA-nya. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagian-bagian yang sudah ada nilainya bisa dimasukkan ke dalam persamaan yang ada di sini. Seperti ada nilai Q di awal tadi, bahwa ini untuk persamaan pertama, di mana nilai Q-nya tadi adalah 1 ton ya, 1 ton per meter. Kemudian dikalikan Q dikalikan dengan L pangkat 3 gitu ya. Seperti yang ada di persamaan tadi. Tinggal masukin nilainya, gimana Q-nya tadi adalah 1, berarti 1 dikalikan dengan 4 pangkat 3, di mana 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Nah, selanjutnya eh, untuk EI, karena kebetulan nilai EI-nya ini sama semua, sama dengan 1 EI, maka dibiarkan saja jadi 1 EI. Nah, kemudian selanjutnya karena kita juga akan menghitung berapa MAC nanti, ini akan kita hitung berapa besaran momen yang akan terjadi. Jadi ini belum ada ya, MAC dan MCA ini belum ada. Nah, kemudian kalau kita lihat pembagi yang ada di persamaan ini kan masih bervariasi ya. Ada yang 24, ada yang 3, ada yang 6. Nah, kemudian pembagi di bawah ini disamakan semua menjadi 24. Nah, sehingga angkanya akan berubah terutama untuk yang bagian yang di sini ya. Ini kan pelajaran SMA ya, ketika pembaginya ini disamakan semua, maka angka di atas ini juga akan berbeda. Saya rasa tidak perlu diajarkan lagi. Nah, ini tetap karena memang pembaginya tetap 24, yang membedakan adalah bagian yang di sini dengan yang di sini. Jadi dari awalnya di sini 3 EI menjadi di sini juga 6 EI menjadi 24 EI, sehingga dari awalnya di atas di sini hanya nilainya 4, di sini menjadi 32. Di sini dari 4 di sini menjadi 16 karena adanya penyamaan dari pembagi dari persamaan yang ada pada batang AC yang ada di sini. Nah, sehingga kita mendapatkan
sebuah persamaan baru, bukan persamaan baru ya, turunan dari persamaan yang sebelumnya, setelah kita samakan bagian pembagi ataupun penyebut yang ada di bawahnya. Nah, kemudian selanjutnya, karena persamaannya ini sudah sama semua, maka ini bisa kita hilangkan pembagi atau penyebut yang ada di bawahnya. Sehingga angka yang tersisa itu adalah 64 kurangkan dengan 32 MAC dikurangkan dengan 16 MCA sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan baru di sini. Ini adalah persamaan satu. Nah, selanjutnya adalah untuk yang persamaan kedua, di mana persamaan kedua ini adalah berdasarkan dari deformasi yang terjadi di batang CB dan deformasi yang terjadi di batang CD. Nah, ini persamaan sudah ada tadi di awal. Ini untuk persamaan dari deformasi yang terjadi di batang CB-nya. Sementara ini merupakan deformasi yang terjadi di batang CD-nya. Di mana untuk yang di batang CD ada beban titik ataupun beban pusat yang bekerja, selanjutnya ada momen yang bekerja. Nah, sementara untuk yang di batang CB, yang ini, yang di batang CB ini, yang terjadi itu hanya berupa momennya saja. Maka rumus yang digunakan sini hanya rumus berupa momennya saja, seperti yang sudah kita gambarkan di awal tadi. Nah, ini juga sama, karena di sini pembaginya atau penyebut di bawah ini kan bervariasi ya, ada yang 32, ada yang 16, ada yang 3 EI. Nah, supaya untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan, maka pembagi ataupun penyebut tersebut kita samakan menjadi 48 seperti yang ada di sini. Menjadi 48 EI semuanya, sehingga angka di atas di sini juga akan berbeda gitu ya. Nah, ini menjadi dari awalnya di atasnya angka 2, di sini menjadi 32. Kira-kira itu berasal dari mana? Itu kan biasanya seperti ini, 48 bagi dengan 3 dikalikan dengan 2. Begitu juga yang lain juga sama, 48 dibagikan dengan 16 dikalikan dengan 5 pangkat 2, sehingga nilainya di sini menjadi lebih besar. Ini juga sama, 48-nya dibagikan dengan 48 bagi dengan 3 dikalikan dengan 5. Sehingga kita mendapatkan turunan yang baru dari persamaan yang ada di awal tadi. Setelah kita samakan persamaannya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya juga sama ketika pembaginya atau penyebutnya ini sudah sama semua, maka ini bisa kita hilangkan sehingga kita mendapatkan persamaan baru seperti yang ada di sini. Jadi yang sisi sebelah kirinya adalah minus 32 CB yang ada di sini, sebelah kanannya adalah minus 192 ditambahkan dengan MCB. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan yang kedua yang nanti kita akan gabungkan dengan persamaan-persamaan yang lainnya. Nah, ini untuk yang di batang CB dan di batang CD. Ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya untuk yang persamaan yang ketiga, di mana ini merupakan hubungan antara CB dengan CA ya. Nah, CB dengan CA berarti yang ini dengan yang ini, pertemuan antara tiga buah balok di sini, CB dan CA yang ada di sini. Nah, ini caranya sama, di mana di awal tadi sudah kita dapatkan nilai dari deformasi ataupun rumus persamaan yang terjadi di batang CB, di mana batang CB ini ada momen yang bekerja. Nah, selanjutnya untuk yang di deformasi yang terjadi di batang CA, di sini ada dua pembebanan. Yang pertama adalah akibat adanya beban terbagi rata, bagian yang ini. Selanjutnya adalah momen yang terjadi. Ingat, momennya di sini ada dua ya, momen yang di MAC dan momen untuk yang di MCA, di mana memang rumus yang kita gunakan terutama untuk pembaginya atau penyebut di bawahnya di sini berbeda. Nah, selanjutnya masukkan persamaan angka-angka yang sudah ada ke dalam persamaan yang ada di sini, di mana kita lihat di sini memang pembaginya juga masih berbeda ya. Nilai-nilai yang ada itu terutama adalah nilai Q, di mana nilai Q tadi itu adalah 1 ton per meter ya, yang bisa kita masukkan ke dalam persamaan yang ada di sini. Nah, kemudian di sini persamaannya kita samakan semua menjadi 24 EI. Nah, ini juga sama, 24 dibagikan dengan 3, kemudian dikalikan dengan angka yang ada di atasnya, sehingga kita dapatkan di sini menjadi
16, di sini menjadi 64, di sini menjadi 16, di sini menjadi 32. Setelah kita samakan penyebut atau pembagi yang ada di bawahnya. Nah, dari turunan persamaan tersebut kita mendapatkan persamaan yang ketiga seperti yang ada di sini. Kita mendapatkan persamaan yang ketiga seperti yang ada di sini. Nah, ini juga sama, apabila ini juga persamaannya sudah sama, maka diturunkan bagian pembaginya atau penyebutnya ini dihilangkan. Nah, selanjutnya untuk yang persamaan yang keempat, di mana ada momen yang terjadi di titik C ya. Ini merupakan penggabungan dari MCB ditambahkan dengan MCD ditambahkan dengan MCA, di mana kita akan menghitung berapa momen yang terjadi di MCD nanti. Ini kita pindah ruaskan ya dari sisi kiri sebelah kanan sama dengan yang biasa kita lakukan dulu. Misalnya 4A sama dengan 8, maka A itu sama dengan 8 dibagikan dengan 4. Lebih kurang seperti itu analogi untuk melakukan perhitungannya. Jadi kita sudah dapatkan sudah dapatkan 4 persamaan dari kondisi sistem portal yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggabungkan apakah nanti dilakukan substitusi dengan persamaan-persamaan yang lainnya. Nah, untuk yang pertama, dari persamaan pertama tadi kita dapatkan angka seperti ini gitu ya. 64 dikurangkan dengan 32 MAC, kemudian dikurangkan dengan 16 MCA sama dengan 0. Nah, kemudian ini disederhanakan lagi, karena kita akan mengambil nilai MAC-nya, berapa momen yang terjadi di titik AC-nya. Ini kan kita pindah ruaskan menjadi dari 64 ini kita pindah ruaskan, ini kan menjadi kalau kita akan mencari MAC itu, nah ketika kita akan mencari MAC berdasarkan dari persamaan yang awal di sini tadi ya. Nah, itu kan seperti ini. 64 kita akan bagi dulu dengan 32 di sini. Nah, sehingga di sini angkanya akan sama dengan 2 gitu ya. Nah, sementara untuk yang MCA sama dengan setengah MCA ini merupakan perbandingan antara 32 dengan 16. Ini kan setengah ya kalau kita bagi. Sehingga di sini menjadi setengah MCA. Nah, sehingga dari persamaan satu ini kita mendapatkan persamaan yang baru di mana yang kita dapatkan itu adalah minus setengah MCA ditambahkan dengan 2. Itu adalah penyederhanaan dari bagian persamaan yang ada di sisi sebelah kiri yang ada di sini. Jadi seperti kita sampaikan tadi, 2 ini berasal dari 2 ini, itu berasal dari 64 dibagikan dengan 32, sementara untuk setengah ini itu adalah perbandingan antara 16 dengan 32. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan pemindahan ruas ya, dari sisi sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Untuk yang MAC ini, kan ini 64 ini kan menjadi negatif ya, dari awalnya di sini 64 yang positif, sini menjadi negatif sama dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk yang persamaan yang keempat ini disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Mengapa ke persamaan kedua disubstitusikan? Karena memang ada beberapa koefisien yang memiliki kesamaan atau di sana terjadi pertemuan antara balok yang mendekati gitu ya. Nah, untuk yang persamaan keempat ini disubstitusikan terhadap persamaan yang kedua. Ini merupakan persamaan keempatnya, ini persamaan yang keduanya. Nah, bagian-bagian yang memiliki kesamaan itu dimasukin. Seperti ini merupakan MCD sama dengan minus MCB dikurangkan dengan MCA gitu ya persamaannya. Nah, ini adalah persamaan yang keempat, sementara ini merupakan persamaan 2. Di mana untuk persamaan 2 itu adalah minus 192 ditambahkan dengan 80, 80 MCD, kemudian ditambahkan dengan 32 MCB. Nah, selanjutnya bagian yang memiliki koefisien yang sama kita masukkan di sana. Seperti di sini, ini kan ada MCD ya yang sudah diketahui persamaannya, maka MCD yang di sini dimasukin ke sini persamaannya. Sehingga rumus ini menjadi kita masukkan ke dalam persamaan yang ada di sini. Sehingga dia menjadi persamaannya menjadi minus 192,
kemudian ditambahkan dengan 80, dikurangkan dengan MCB, kurangkan dengan MCA, tambah dengan 32 MCB. Nah, selanjutnya apabila ada koefisien yang sama itu bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan ataupun dikalikan gitu ya. Nah, seperti yang ada di sini, bagian koefisien yang memiliki sama itu bisa dijumlahkan. Seperti ini kan kalau kita kalikan di sini kan menjadi minus 80 MCB. Di sini ada MCB juga. Maka ini bisa dijumlahkan. Jadi 80 di minus 80 tambahkan dengan 32 itu sama dengan minus 48 MCB. Nah, sementara 80 dikalikan dengan MCA ini kan tidak ada yang sama ya, maka cukup menurunkan 80 MCA itu di persamaan yang ada di bawahnya. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan yang baru lagi setelah kita substitusikan antara persamaan yang keempat dengan persamaan yang kedua, di sini menjadi persamaan yang ke-6. Nah, selanjutnya adalah untuk yang persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima ini disubstitusikan ke persamaan yang tiga, di mana ini adalah persamaan tiganya, kemudian dimasukkan ke persamaan 5. Nah, sehingga sama dengan yang tadi ya ini kita masukkan ke dalam dari persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan yang 3. Di mana untuk persamaan 3 itu adalah 64 dikurangkan dengan 16 MAC. Kemudian selanjutnya dikurangkan dengan 32 MCA ditambahkan dengan 16 MCB. Nah, sementara MAC itu dari persamaan yang kita dapatkan di sini tadi, ini persamaannya minus setengah MCA ditambahkan dengan 2 dimasukkan ke dalam persamaan yang ada di sini. Nah, kemudian juga sama dengan yang tadi, bagian-bagian angka yang memiliki kesamaan itu bisa dijumlahkan atau dikalikan terlebih dahulu. Seperti di sini kan ini dikalikan 16 dikalikan dengan setengah MCA, hasilnya ini, kemudian selanjutnya 16 juga dikalikan dengan 2. Nah, kemudian yang memiliki kesamaan itu dijumlahkan. Seperti kan di sini setelah kita lakukan perkalian 16 dikalikan dengan setengah MCA, maka hasilnya bisa dikurangkan dengan 32 MCA ini. Sehingga di sini hasilnya adalah minus 24 MCA. MCB ini tidak ada koefisien yang sama, maka ini cukup diturunkan ke sisi yang bawah atau sisi yang sebelah kiri. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan baru lagi atau persamaan yang ketujuh dari hasil substitusi persamaan 5 ke persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya adalah untuk yang persamaan ke-6 disubstitusikan ke persamaan yang ke-7 secara angka kan seperti ini ya. Ini untuk yang persamaan yang ke-6-nya, ini untuk yang persamaan yang ke-7-nya. Jadi ada bagian-bagian yang sama, tinggal disusun saja, dijumlahkan gitu ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan berapa besaran MCA. Ini kan yang di sini ada MCA, di persamaan 7 ada MCA, di persamaan ke-6 juga ada MCA. Ini bisa dieliminasi seperti yang biasa kita gunakan ya. Kita eliminasi, misalnya kita lakukan perkalian silang, misalnya yang satu dikalikan dengan 24, yang sini dikalikan dengan 80 ya. Kita akan hilangkan bagian yang ini. Atau dengan bagian yang lain, yang penting kita mendapatkan nilai MCA-nya. Ini kan tidak diberikan secara detail bagaimana mendapatkan MCA sama dengan 12 sama dengan minus 12 per 19 ton per meter. Nah, tetapi cara dieliminasi ini kan sudah kita gunakan ya pada beberapa contoh soal sebelumnya di mana dilakukan perkalian silang sehingga nanti kita dapatkan berapa besaran MCA. Saya rasa itu bisa dihitung secara mandiri ya. Di sini sudah ada bagian yang memiliki kesamaan sehingga nanti bisa dihitung berapa besaran MCA-nya. Nah, MCA sudah didapatkan tadi sebesar minus 12 per 19 ton meter. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung bagian batang yang lainnya, di mana kita bisa menghitung berapa MAC berdasarkan dari MCA yang sudah didapatkan di sini tadi. Di mana MCA kita dapatkan hasilnya adalah minus 12 per 19, artinya nilainya itu dimasukin ke sini. Jadi minus setengah dikalikan dengan minus 12 per 19. Kalau ragu dengan menggunakan angka persamaan seperti ini, bisa menggunakan angka desimal. Nah, ditambahkan dengan 2, sehingga kita dapatkan nilai MAC-nya itu adalah sebesar 44,9 ton meter.
Nah, selanjutnya kita juga bisa mendapatkan nilai MCB-nya dari persamaan yang ada di sini. Nilai MCA disubstitusikan ke persamaan yang ketujuh. Jadi ketika sudah ada yang sudah didapatkan, maka kita bisa mendapatkan yang lainnya. Yang pertama tadi kita sudah dapatkan berapa besaran MCA-nya. MCA itu bisa digunakan untuk menghitung berapa momen yang terjadi untuk yang di MAC-nya. Untuk yang di MCB, kita bisa menggunakan persamaan yang ketujuh ini, di mana MCA sudah kita dapatkan angkanya di sini. 44 per 19. Maka itu bisa dijumlahkan, ini dikurangkan atau dijumlahkan hasilnya, sehingga nanti MCB kita bisa dapatkan dengan melakukan pemindahan luas ya, kemudian dibagi seperti yang tadi juga, 4A sama dengan 8, sehingga A itu adalah 8 dibagikan dengan 4. Ini hasilnya minus 56,enam per 19 ton meter. Sekali lagi, jika tidak terbiasa dengan menggunakan persamaan seperti ini, bisa menggunakan pecahan desimal. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah untuk yang di MCB-nya. Ini persamaannya, di mana tadi sudah kita dapatkan MCB di sini tadi, nilai dari sini dimasukkan ke dalam persamaan yang ada di sini. Ini kan bisa dijumlahkan terhadap minus 192 ini, kemudian dilakukan pembagian, sehingga kita sudah dapatkan nilai MCD itu sebesar 68 per 19 ton. Nah, di sini merupakan kontrol untuk melakukan pengecekan apakah perhitungan kita itu sudah benar atau salah. Di mana tadi sudah kita bahas di awal, ada sigma momen di titik C sama dengan nol, itu merupakan penggabungan dari beberapa momen. Yang pertama adalah momen MCB, selanjutnya adalah momen MCD, dan selanjutnya adalah momen MCA. Ternyata setelah kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan di sini tadi, ternyata hasilnya sama dengan nol. Artinya perhitungan momen yang kita lakukan di sini sudah benar gitu ya. Nah, jadi untuk menghitung momen yang terjadi, ini sudah kita dapatkan hasilnya ya, mulai dari MCA, MAC, MCB, dan di MCD. Nah, baru selanjutnya adalah untuk menghitung momen pada batang. Ini sudah kita gambarkan yang kita dapatkan di awal tadi. Selanjutnya adalah mengenai free body diagram dari sistem portal ini. Free body diagram terutama untuk yang di bidang D-nya, ini kan pengaruh dari adanya beban vertikal gitu ya. Nah, untuk yang batang pertama di sini ada momen yang bekerja, di mana menilai momennya di sini adalah minus 56 per 19 ton meter. Kemudian untuk menghitung eh, VBC-nya ataupun gaya vertikal yang terjadi, bisa menggunakan persamaan yang ada di sini, di mana ini khusus untuk yang di batang BC ini saja ya. Di mana di sini kan ada reaksi peletakan ya yang akan terjadi di sana, di mana VBC ataupun RBC yang biasa kita gunakan di sini arahkan menuju ke titik C dikalikan dengan 2 meter di sini dikalikan dengan 2 meter. Kemudian dikurangkan dengan adanya 2,95 ini merupakan pembagian dari 56 bagikan dengan 19 ini. Disederhanakan menjadi 2,95. Sehingga untuk VBC ataupun reaksi peletakan kita dapatkan nilainya adalah 1,475, nilainya positif berarti arah panahnya ke atas. Nah, selanjutnya adalah sigma gaya vertikal, itu bisa kita hitung dengan melakukan penjumlahan dengan persamaan seperti ini, di mana VBC-nya sudah kita dapatkan, sehingga kita lakukan pembagian ya, ini kan kebetulan hasilnya sama, tetapi yang membedakan adalah tandanya, gitu ya. Yang satu tandanya positif arah panahnya ke atas, satu tandanya negatif arah panahnya ke bawah. Itu kan berasal dari seperti ini ya. VBC-nya kan 1,45 ya. Jadi setelah kita pindah ruaskan dia menjadi 1,0 kurang 1,475, sehingga di sini menjadi minus minus 175, sehingga tandanya arah panahnya ke bawah, yang arah panahnya ke atas tandanya positif. Nah, begitu juga untuk yang di batang CD, itu juga bisa digunakan persamaan yang ada di sini. Bisa dihitung berapa nilai reaksi perletakan yang terjadi, di mana VCD dikalikan dengan jaraknya 5 meter, kemudian 3,58 itu adalah pembagian dari 68 bagi 19, kemudian 2 dikalikan dengan 2,5, ini merupakan